Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ila akhir ayat Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ayat 18. Allah di situ memberikan persyaratan, kriteria bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid yang dikatakan sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya ataupun beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini berarti salah satu ciri keberimanan kita kepada Allah dan hari kiamat adalah orang yang senantiasa menghabiskan waktunya di masjid. Ingat, mengurus masjid itu ataupun memakmurkan masjid itu tidak cukup hanya sebagai pengurus. Karena hari ini kita temukan banyak orang yang menjadi pengurus masjid, tapi justru jarang untuk menginjakkan kakinya di masjid. Maka orang yang dimaksudkan sebagai orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang kemudian mengurus masjid, kemudian aktif berjamaah di masjid, membuat masjid itu sebagai tempat pusat kegiatan umat. Dan kita lihat hari ini, sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini betapa banyak masjid yang hanya dijadikan sebagai tempat ibadah. Habis sholat, kemudian pulang. Habis sholat, kemudian pulang. Tidak lagi menjadi pusat kegiatan umat. Padahal di zaman Nabi, masjid itu menjadi pusat kegiatan umat. Di masjidlah Nabi kemudian mengumpulkan umat banyak, membicarakan tentang strategi perang, membicarakan tentang bagaimana urusan kenegaraan. Bahkan Nabi pun mengurus masalah perpolitikan di zaman beliau itu diatur di dalam masjid. Jadi sebenarnya masjid harus kita kembalikan fungsinya hari ini. Menjadi pusat kegiatan umat, menjadi tempat yang kemudian dijadikan seluruh umat menjadi tempat center point, menjadi tempat bersatunya umat Islam hari ini. Kita tidak boleh jadikan masjid sebagai tempat perpecahan. Sebagaimana akhir-akhir ini kita lihat, di sebagian masjid justru menjadi awal terjadinya perpecahan yang dikarenakan perbedaan paham yang tidak bisa bertoleransi satu sama lain, hingga akhirnya pengurus yang berbeda paham satu sama lain kemudian berpecah belah, terjadilah perselisihan, dan itu sayangnya diawali dari masjid. Olehnya itu, para pengurus masjid, para sahabat yang dimuliakan Allah yang memakmurkan masjid, yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk pembangunan masjid, mari kembalikan marwah masjid itu sebagai pusat kegiatan umat, agar umat betul-betul menjadikan masjid sebagai senter, sebagai pusat membentuk persatuan dan kebangkitan umat hari ini. Makanya saya sering memberikan nasihat kepada para takmir masjid, para pengurus masjid, ya dibuatlah masjid itu agar supaya remaja-remaja kita, generasi-generasi muda kita itu hatinya terpaut di masjid. Dan ini ajakan bagi sahabat-sahabatku yang masih muda, ingat loh, kata Nabi, salah satu golongan yang akan dicari oleh surga. Ingat, golongan itu yang dicari surga. Bukan dia yang mencari surga, bukan orangnya yang mencari surga, tapi surganya yang mencari dia. Siapa itu? Itulah orang-orang, anak muda yang hatinya selalu terpaut di masjid. Sehingga para pengurus masjid, para senior-senior kami yang mengurusi masjid, para sesepuh, para orang tua yang mengurusi masjid, ya, marilah kita berdayakan masjid itu agar generasi muda kita bisa tumbuh kembangnya berada di masjid. Akan bagaimana jadinya generasi muda kita hari ini kalau dia tidak mengenal agama, kalau dia tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Dibuatlah, kalau perlu sering saya sampaikan, kita pasangkan jaringan internet gratis supaya para remaja, anak muda itu bisa datang ke masjid. Begitu sholawat, begitu ngaji sebelum azan, matikanlah koneksinya. Insya Allah pasti anak muda akan tertarik. Yang akhirnya kemudian mengumpulkan segenap kreativitas mereka demi untuk memajukan dan memakmurkan masjid. Bahkan sering saya sampaikan pun
di beberapa majelis-majelis, bahkan di beberapa masjid, bahwa masjid yang terbaik itu mestinya adalah masjid yang setiap bulan, setiap minggunya, kasnya itu semakin berkurang. Berarti kas yang dimiliki masjid itu semakin dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Tapi hari ini kita temukan dan kita saksikan di mana-mana, justru beberapa masjid bersaing tentang kas masjid, bersaing tentang pemasukan, hingga akhirnya kas itu kemudian mengendap, tidak diberdayakan. Yang padahal sebenarnya kas itu, dana dari masjid itu dibutuhkan untuk membangun, bukan hanya fisik, bukan hanya infrastruktur dari masjid itu, tetapi juga untuk membangun atau membina jamaah yang aktif untuk berjamaah di masjid. Sehingga saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada para sahabatku, Indonesia satu-satunya negara yang diramalkan, bahkan diteliti sebagai negara yang paling banyak memiliki generasi muda. Entah apa jadinya generasi muda kita kalau tidak kita ajak untuk memberdayakan atau jiwa dan raganya, semangatnya untuk memperjuangkan masjid, akan bagaimana jadinya. Dan saya yakin mereka akan mencari cara yang tidak islami, sehingga akhirnya justru menjadi senjata bagi kita semua, para orang tua dan generasi-generasi yang lahir sebelumnya. Mudah-mudahan manfaat dan ada berkahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.